sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mau minta tolong satu orang pemimpin, Mbak Meli. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keadaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Dari Amar, Andi Putri, Sinta Amelia, Ibu, Dia Amelia, Ibu, Nur Sayyidah, Muhammad Adi Nurjaka, Iya. Zafaria Hazati Isma, Dia Muhammad Zahra, Maria Profitia, Muhammad Julian Alim, Aprilia Sakina, Rizky Abdika. Oke, berarti yang izin hanya satu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Ada yang sudah pernah dengar sistem persamaan linier dua variabel? Oke, sebelum kita belajar ini, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem persamaan linier satu variabel. Minta tolong ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem persamaan linier satu variabel? Itu Bu, persamaan yang hanya memiliki satu variabel Bu. Oke, betul. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain mungkin? Tidak ada. Benar, sistem persamaan linier satu variabel merupakan sistem persamaan yang memiliki satu variabel. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, sistem persamaan linier nantinya akan memiliki dua variabel. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui penyelesaian masalah, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan benar. Terus yang kedua, juga melalui penyelesaian masalah, diskusi, tanya jawab, peserta didik mampu menerapkan konsep sistem persamaan linier dua variabel untuk menyelesaikan masalah konseptual dengan berbagai metode dengan baik. Nah ini, masih ingatkah kalian apa itu persamaan linier? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan linier, yaitu kalimat terbuka yang memuat satu variabel berpangkat satu yang memiliki hubungan sama dengan dan jika digambarkan akan membentuk garis lurus seperti ini. Jadi misalnya 3x plus 4 sama dengan 10 di mana variabelnya hanya x. Tuh, jadi hanya satu variabel. Itu persamaan linier satu variabel. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita akan menentukan solusi penyelesaian dari SPLDB yang dengan beberapa metode, ada grafik, substitusi, eliminasi. Ada metode lain yang kalian ketahui selain ini? Ada Bu. Ya, Jawaban. ini bukan metode. Ada satu lagi metode yaitu metode gabungan dari campuran dari substitusi dan eliminasi. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ada satu video. Oke, jadi di sini Ibu punya video. Ini Randy yang cowok. Dia beli 2 kilo apel dan 3 kilo anggur dengan harga 170. Terus ini ada Dinda yang membeli 3 kilo apel dan 4 kilo anggur dengan harga 230. Gimana? Ini ketemu temannya namanya Bagas. Bagas cuma membawa uang 50.000, tapi dia pengen dapat 1 kilo apel sama 1 kilo anggur. Kira-kira cukup nggak uangnya untuk membeli 1 kilo apel dan 1 kilo anggur? Kita bantu Bagas untuk menyelesaikan masalah. Jadi video tadi itu merupakan salah satu contoh kontekstual dari sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum kita selesaikan permasalahannya tadi, itu akan menjelaskan seperti apa sistem persamaan linier dua variabel. Jadi persamaan linier
dua variabel yaitu PLDV masih belum sistem ya, persamaan linear dua variabel merupakan persamaan linear yang mempunyai dua variabel berpangkat satu. Nah, dua variabel. Variabelnya yang apa? X dan Y bu. X dan Y. A sama B namanya apa? Koefisien. Kalau C? Konstan. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Ada yang tahu kenapa A dan B tidak boleh sama dengan 0? Karena jika 0 bukan SLDV bu. Good. Tepuk tangan untuk Adi. Jadi bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Apakah harus X dan Y? Tidak. Lanjut. Nah, ini jawaban dari tadi. Kenapa A dan B itu tidak boleh bernilai 0? Karena bukan merupakan persamaan linear, tapi hanya sebagai kenyataan matematika dan tidak akan memiliki solusi. Nah, kalau tadi sudah persamaan linear dua variabel, selanjutnya kita masuk di sistem persamaan linear dua variabel. Jika kita berbicara sistem, itu maka terdapat dua atau lebih persamaan linear. Kalau hanya satu merupakan persamaan linear dua variabel, tapi kalau dua atau lebih bisa dikatakan sistem persamaan linear sistem persamaan linear dua variabel. Ini ada bentuk umumnya. Jadi A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, A2, B2, C1, C2 adalah bilangan ini. Lanjut. Jadi kita masuk ke gimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu. Yang pertama tadi ada metode grafik, terus ada metode substitusi, ada metode eliminasi, dan ada satu lagi yaitu metode campuran atau gabungan. Ada yang pernah mempelajari sebelumnya tentang tiga metode ini? Ada yang tahu mungkin metode substitusi itu seperti apa, eliminasi itu seperti apa? Belum bu. Oke, baik, coba. Oke, kita langsung masuk ke metode grafik. Ini contohnya metode grafik. Kita gambarkan garis lurus dari kedua persamaan pada bidang kartesius, kemudian menentukan titik potong keduanya. Ini kalau dilihat seperti ini saja mungkin agak bingung ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode grafik. Contohnya ada X plus Y sama dengan 4, itu persamaan 1, dan 2X plus Y sama dengan 6, persamaan 2. Kita selesaikan dulu persamaan 1. X plus Y sama dengan 4. Kalau mencari titiknya, berarti yang pertama X-nya kita nolkan. Jadi kita substitusi jadi 4 sama dengan Y sama dengan 4, maka kita pakai 0,4. Terus yang kedua Y-nya kita nolkan jadi 4, garis lurus pada persamaan 1 memotong sumbu X di titik 4,0. Ini persamaan 1 ketemunya di titik ini, dan yang memotong sumbu Y di titik ini. Ini persamaan 1. Paham sampai sini teman-teman? Anak-anak. Terus persamaan 2 juga sama, yang belum kita nolak dulu Y untuk mencari titik X, sumbu X, untuk mencari sumbu Y, dan kita nolakkan di Y untuk mencari pada sumbu X. Nah, ini langkah kedua, titik yang didapatkan oleh masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Jadi tadi titiknya apa saja? 0,4 sama 4,0. Nih, kan ini 0,4 sama 4,0. Terus 0,6 sama 0,6 di sini sama 3,0. Terus ditarik garis. Terus ketemu titik potong dari perpotongan dua garis pada grafik.
solusi dari dua persamaan tadi yaitu 2,2. Paham sampai sini? Dua ini apa? Titik potong. Titik potongnya ketemu 2,2. Oke, kita lanjut ke metode substitusi. Di metode substitusi yaitu mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit lalu menyubstitusikan nilainya ke dalam persamaan yang lain. Apa sih itu eksplisit? Dan bisa bantu menjelaskan apa itu eksplisit? Eksplisit itu seperti ya, jadi y sama dengan dan atau x sama dengan bentuk persamaan sesuai dengan bentuk fungsi linear. Dan kalau menuliskan ini seperti persamaan yang tadi ini ax plus b sama dengan c. Nah itu dijadikan bentuk umum, dijadikan eksplisit dulu menggunakan metode substitusi. Ini ada contoh soalnya. X min 2y sama dengan 8 dan 2x min y sama dengan min 20. Kita ubah ke bentuk eksplisit dari persamaan ini menjadi x sama dengan 2y plus 8 dan yang kita substitusikan ke persamaan kedua. X nya kita ubah ini, kita substitusikan di penghasilan ini ketemu dengan x. Setelah yang ketiga sudah ketemu x, tinggal kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2. Bisa langsung ke persamaan 1 atau 2. Sehingga ketemu bahwa nilai x sama dengan min 16 dan y sama dengan min 12. Sehingga solusi dari penyelesaian dari SQL di atas adalah min 16, min 12. Oke, selanjutnya ada metode eliminasi, yaitu mengeliminasi salah satu variabel pada persamaan. Jika koefisien variabel yang akan dieliminasi tidak sama, maka kalian dapat standar tertentu yang membuat koefisien keduanya sama. Untuk menentukan nilai variabel x, maka eliminasi variabel y. Untuk menentukan nilai variabel y, maka eliminasi variabel x. Ini ada contoh soalnya. Itu ada persamaan x plus y sama dengan 4, 2x plus y sama dengan 6. Ya, kita di contoh ini kita eliminasi yang x. Karena kita harus samakan, maka persamaan 1 harus dikali 2. Maka semua persamaan 1 dikali 2. Ketemu 2x plus 2y sama dengan 8, maka min y sama dengan 2 dan y sama dengan min 2. Begitu juga ketika mencari x, kita eliminasi lagi. Maka yang kita samakan adalah yang y-nya. Dengan demikian diketahui bahwa nilai x sama dengan 6 dan y sama dengan min 2, sehingga solusi dari penyelesaian dari persamaan tadi adalah 6,1. Sistem persamaan tadi. Oke, jadi beberapa metode cara yang sudah ibu ajarkan. Menurut kalian, manakah cara yang tepat untuk menyelesaikan SPMBP? Semuanya bisa. Eliminasi itu tergantung kembali ke soalnya seperti apa. Kalau yang diketahui persamaan garis, persamaan dan ada grafiknya, itu mungkin bisa kita selesaikan menggunakan notasi. Kalau soal cerita itu umumnya diselesaikan dengan eliminasi, substitusi ataupun gabung. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kelompok berdasarkan nama-nama ini. Silakan kalian membuat kelompok. Nantinya ibu akan memberi kalian lembar kerja. Silakan diselesaikan. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Kalau teman-teman silakan anak-anak bisa membentuk kelompok. Oh, berarti gimana? Ya, udah sih. Terus ada ini Silakan dikerjakan, ibu beri waktu 20 menit. Setelah itu
Siswa konsentrasi masing-masing kelompok ya. Ya, anak. Baik, Bu. Kalau ada yang ditanyakan bisa angkat tangan. Oke, udah ada yang selesai? Silakan dipresentasikan hasilnya. Perwakilan atau maju semua? Perwakilan saja ya, biar kita penuh. Dari kelompok 1 Rizky. bisa dipresentasikan atau mungkin ditulis caranya. Langsung gimana nih, Bu? Langsung dibaca terus ditulis sambil dijelaskan. Oke. Di sini skenario masalahnya itu ibu membeli 3 kg apel dan 2 kg anggur dengan total harga 110.000. Langsung ditulis, Mas. Iya. Misal Jadi tadi 3 kilo apel sama dengan X dan anggur sama dengan X. Maka ibu itu membeli 3 apel dan 2 anggur yang berharga 110.000 rupiah. Dan ayah Dia belanja, ibu dan ayah dengan harga 110.000 rupiah. Oke. Terus Nah, soalnya definisikan variabel sudah, Bu. oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Susun persamaan SPL BP-nya. Untuk persamaan 1 berarti 3X tambah 2Y sama dengan 110.000. Untuk persamaan ini kan di sini ada persamaan 1 persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 120.000. Terus yang nomor 3, Setelah yang ketiga, metode eliminasi. Untuk metode eliminasi, nah gimana Mas Rizal? Mengeliminasi salah satu variabelnya. Masih X berarti 3X tambah 2Y sama dengan 110.000. 2X ditambah 3Y sama dengan 120.000. Nah, terus eliminasi X. Nah, ini dikali 2, ini kali 3. kenapa kok dikali? Disamakan. Oh, untuk menyamakan X-nya, Bu. Iya. Lanjut. 6X Terus diulang. Jadi 5Y sama dengan min 240. Ya,
28. Nah, nolnya kemana? Iya. Nah, kita masukkan nolnya. 240. Kak 140. Iya, 140. 140. Oke, jadi ketemu nilai Y 28.000. Terus yang E. Untuk yang E. Ayo. Kalau ini yang tadi 3, tadi 2, masukkan. Ketemulah 5E. Serata dulu di dikurangi serata dulu. Oh, yang lain tidak paham ya? Enggak paham bro. Kayaknya masih sudah. Terus yang mana lagi? Semua? Masih belajar. Sudah. Sudah, itu yang nomor 4 Bu. Substitusi. Iya Bu, gimana? Mau dikerjain juga Bu? Oke, berarti dari soal punya kelompok 1 ditemukan, maka diketahui harga anggur berapa? 28.000. 28.000. Harga apel 18.000. Oke, sampai sini ada yang masih bingung mengenai sistem persamaan linear dua variabel, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel? Tidak. Beri plus untuk kelompok 1. Oke, baik anak-anak. Untuk yang lain bisa dikumpulkan hasil KPP-nya. Kayak gitu. Aci PW. Itu Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir untuk membuat kesimpulan bersama pembelajaran hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai metode grafik seperti apa, substitusi seperti apa, dan eliminasi seperti apa. Maka bisa itu buat kesimpulan bahwa metode grafik itu cara menggambar garis dari persamaan yang diberikan, kemudian menentukan titik potong kedua garisnya. Nah, kalau metode substitusi itu mengganti nilai salah satu variabel dengan persamaan lain yang diubah dalam bentuk eksplisit. Jadi dari implisit kita ubah bentuk eksplisit, itu merupakan metode substitusi. Kalau yang metode eliminasi yaitu mengeliminasi salah satu variabel untuk menentukan nilai variabel yang lainnya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menangkan Ya. dulu. Apa yang bisa ditarik dari pembelajaran hari ini? Ternyata anggur sangat mahal. Awal pembelajaran hari ini adalah kesulitan. Ya. Kalau ada bintang 1 sampai 5 untuk pembelajaran hari ini kalian kasih berapa? Tak ada lupa di seluruh Kita semua. Karena hari ini pembelajarannya sangat seru dan kalian keren dan hebat-hebat.
Ibu punya hadiah. Berupa gagal. Ceng ceng. Ya. Asik. Ya. Silakan tugasnya ada 2 soal, hanya 2 soal anak-anak. Nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Drive yang Ibu kirimkan. Oh. Deadline hari ini jam 12 malam. Baik ya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup. Terima kasih buat semuanya. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada kalian bisa bermanfaat di kemudian. Ah.